Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil hari ini melanjutkan kisah Injil kemarin tentang penyembuhan orang lumpuh di tepi kolam Bethesda. Perikop hari ini diakhiri dengan kata-kata, orang-orang Yahudi berusaha membunuh Yesus karena Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Beberapa penyembuhan pada hari Sabat menunjukkan otoritas ilahi yang dengannya Yesus bekerja. Bapakku bekerja sampai sekarang, jadi aku juga bekerja. Saudara-saudari, kitab Kejadian berbicara tentang Tuhan beristirahat pada hari ketujuh, yang adalah asal dari hari Sabat Yahudi. Diperdebatkanlah apakah Tuhan dengan cara apapun bekerja pada hari Sabat. Beberapa orang percaya bahwa karya penciptaan dan pelestarian ciptaannya terus berlanjut, dan yang lainnya melanjutkan penghakiman pada hari Sabat. Bagaimanapun, Yesus mengklaim otoritas yang sama untuk bekerja pada hari Sabat seperti Bapanya, dan ia memiliki kuasa yang sama atas hidup dan mati. Saudara-saudari, para pemimpin Yahudi marah karena Yesus berbicara tentang Allah sebagai Bapanya sendiri. Mereka ingin membunuhnya. Mereka marah karena Yesus menyamakan dirinya setara dengan Allah. Yesus membenarkannya. Seorang anak tidak dapat melakukan pekerjaan apapun dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya.
Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Hubungan Yesus dengan Bapanya serupa. Sebab Bapa mengasihi Anaknya dan menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dilakukannya sendiri supaya kamu heran. Dan sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkan, demikian juga Putra menghidupkan siapa saja yang Dia kehendaki dan kapanpun Dia mau. Pemberian hidup seperti itu hanya milik Tuhan. Seperti halnya hak untuk menghakimi yang menurut Yesus telah dilimpahkan kepadanya. Saudara-saudari, Yesus adalah cerminan Bapa yang sempurna. Bapa bertindak di dalam Dia dan melalui Dia. Yesus adalah firman Tuhan. Tuhan berbicara dan bertindak secara langsung melalui Yesus. Firman Tuhan adalah firman yang kreatif. Yesus seperti Bapa adalah pemberi hidup, sumber kehidupan. Hak untuk menghakimi telah didelegasikan oleh Bapa kepada Anak. Menolak menghormati Anak berarti menolak Bapa. Dalam segala hal, Yesus bertindak hanya menurut kehendak Bapanya dan melakukan apa yang diinginkan Bapanya. Saudara-saudari, Yesus adalah jalan yang melaluinya kita menuju Allah. Bagi kita tidak ada jalan lain. Yesus adalah firman Allah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.